Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 4 Mei 2025, Akil dan Mahir, putra-putra kami si kembar berulang tahun yang ke-7. Dan baru kali ini kita rayakan. Iya. Sangat-sangat mendadak karena pada saat kami mau ke Jawa Timur, ada acara di sana tanggal 1, langsung dia order, aku nggak apa-apa ditinggal tapi harus dirayakan. Jadi semua undangan, waduh, di perjalanan langsung ngundang, order ini udah dengan segala kekurangannya dah. Ya, yang penting anak-anak senang karena sekaligus Akil Mahir mau perpisahan dengan teman-temannya. Rencananya Juli ini dia berdua akan mondok pesantren di Jawa Timur. Amin. Gitu. Iya, jadi Akil Mahir yang minta. Jadi dia bilang gini, aku pengen sebelum pesantren aku pengen dirayain dulu, sekaligus aku mau pamit sama teman-teman sekolah. Karena di awal tahun ini insya Allah si kembar akan mondok di pesantren Jawa Timur. Berapa lama posisinya? Mondok. Ya bertahun-tahun ya. Semoga aja betah ya. Semoga betah gitu. Kita berharap dia betah. Ini kan baru mau kelas 2 SD ya. Ya mudah-mudahan terus sampai dia aliyah sampai SMA gitu. Tema kita hari ini? Nggak ada temanya. Temanya biru langit. Biru-biru nih. Pokoknya Temanya cerah ceria. Kosma, gitu. Temanya kosmos. Kosmos. Kosmos mah ini aneh. Temanya kosma. Kosma itu arti alam semesta. Makanya biru-biru langit selalu mewarnai pada hari ini. Iya. Anak-anak memang sudah permintaan diri untuk Ya sebenarnya awalnya mereka minta, terus sempat juga masuk pondok di sini nih, jadi Sabtu Minggu gitu, pesantren kilat ya. Mereka happy sampai nggak mau pulang gitu, terus mereka belajar ngaji seperti menyadari bahwa kalau di pondok terus akhlaknya bagus gitu bisa membawa orang tua ke surga. Jadi dia lagi punya kesadaran. Ya tapi kadang-kadang on off ya. Kayak sekarang pas udah mau masuk-masuk ini, aku nggak mau. Kenapa ya kemarin mau sekarang nggak mau, tapi anak-anak lah, jadi kita cuma mengarahkan aja ya kalau dibawa semoga mereka senang gitu kan. Ya kalau di Ayahnya sini gini, kalau saya pikir jauh dekat kan kangennya sama, jauh dekat kan nggak bisa ditengok juga. Jadi daripada dekat nggak bisa ditengok, kangen juga sama, sekalian yang jauh gitu saya bilang. Ya mudah-mudahan kalau di sana kita juga belajar untuk menahan rindu dan anak-anak juga belajar untuk selalu berusaha hidup mandiri lah ya gitu. Walaupun kita tetap akan besuk, jenguk, kita tengokin insya Allah. Paling tidak kan seminggu sekali mungkin awal-awal, lanjut sebulan sekali dan seterusnya. misal kesiapannya seperti apa? Karena kan sempat gagal ya. Oh sih itu Oh, itu Sultan. Sultan yang pertama. Ini yang kedua dan ketiga. Nah, antisipasinya seperti apa? Ya tentu saya April hanya bisa berusaha, anak-anak juga kita coba merayu dan sudah kita bawa ke pesantrennya dan mereka happy ngelihatnya happy, rame, baik-baik di pesantren. Udah ketemulah dengan teman-teman walaupun cuma satu malam saja di sana waktu itu memperkenalkan ini loh tempat kamu nanti dan antusias lah si kembar ini. Nah jadi insya Allah Juli kalau tidak ada halangan kami kuat, anak-anak kuat. Doain ya, doain. Ini urusan perasaan nih, urusan hati nih memang semoga kuat terus gitu. Agak berat ya, jauh dari anak. Seperti apa kangennya nanti pasti kan agak berat gitu. Iya, pasti kangen iya gitu ya. Tapi aku pengennya anak-anak ini tuh belajar banyak ilmu-ilmu yang manfaat, yang berkah gitu ya buat mereka sendiri di kehidupan ke depan. Karena ngurusin anak laki-laki ini luar biasa. 3 anak laki-laki, mulut saya tuh kayak nggak berhenti ngomong gitu. Dan diulang lagi. Jadi siangnya kita tuh wah nasehatin kayak gini, malam mereka minta maaf, besok kejadian lagi, besok kayak gitu. Anak laki-laki tuh saya bilang ih Masya Allah ya, kita kayak ngelihat anak bocor terus darahnya di mana-mana nggak mau dijahit, itu saya udah ngerasain sampai yang aduh gitu ya. Tapi ya inilah kan punya anak gitu, makanya saya pengen mereka itu jadi laki-laki yang hebat, yang kuat, yang tough lah. Makanya pilihan ke pondok ya saya bilang oke, nggak masalah gitu. Artinya mengarahkan ke dakwah atau melihat potensi anak untuk belajar untuk mendakwah juga Pak Ustadz? Saya dan April tidak memaksa harus jadi pendakwah, tapi paling tidak
apapun kelak besok mereka hidup manfaat, mereka tahu jalur, mereka tahu jalan, mereka melangkah semuanya sudah punya rambu-rambu dan informasi yang mereka dapat sejak dini. Dan itulah PR kami sebagai orang tua, menyadari dengan segala kekurangan kami, baik waktu, tenaga, pikiran terhadap anak sendiri. Ya akhirnya mungkin saya dan istri sepakat bagaimana kalau kita pesantrenkan, dan kami sudah diskusi dengan anak juga sampai kami bawa ke sana. Jadi tetap kami berdiskusi dengan Akil dan Mahir gitu. Bagaimana pendapatnya kalau kalian ada di sini, dan saat ini sampai hari ini mereka masih happy. Iya. Mudah-mudahan sampai Mudah-mudahan nggak oleng. Nggak oleng dan nggak berubah, tetap happy. Anaknya happy, emak bapaknya harus happy. Anaknya happy, emak bapaknya nggak happy, akhirnya ditarik juga antara anaknya, bawa pulang. Dua-duanya harus happy, harus senang. Minta hadiah selain ulang tahun ada lagi nggak sih? Dia pengen umroh sih. Jadi anak-anak ini setelah nanti mungkin sekarang lagi hajian ya. Setelah hajian insya Allah mungkin akan umroh lah, supaya mereka melihat Ka'bah, mereka melihat Mereka mau nyimajar aswad. Katanya mereka ini banyak dosa. Mami, ayah, kami banyak dosa kami ada 300. Dihitung saya bilang. Ya kurang lebih kalau adik hitung segitu. Adik mau cimajar aswad biar dosanya rontok. Rontok, hilang. Pokoknya anak kecil ini berdua menggemaskan. Kadang ya namanya anak-anak. Yang benar-benar terwujud lah. Gitu. Semoga terwujud. Tapi Pak Ustadz memang dari sejak dini diajak Pak Ustadz untuk berdakwah, jadi dia mungkin melihat kebaikan dari berdakwah seperti apa mungkin Pak Ustadz? Saya tidak pernah pokoknya saya nggak pernah kamu harus jadi penceramah atau jadi dai atau jadi kiai, nggak. Saya cuma bilang gini, kalau satu waktu nanti kamu pintar, bagus agamanya, kamu pesantren, insya Allah ayah dan mami akan bikinin kamu pesantren. Nanti pulang mondok kamu jadi pengasuh, jadi kiai, jadi ulama yang punya santri juga. Nah kalau kamu pengen jadi pengusaha, mudah-mudahan ayah mami juga sedang berusaha. Semoga nanti kamu lulus besar, ya kamu punya usaha yang sudah mami dan ayah jalani sejak saat ini. Yang penting kamu punya rambu-rambu, kamu tahu aturan yang harus kamu taati dan harus kamu lakukan. Hanya itu yang bisa saya dan istri berikan gitu. Selebihnya biar Allah yang mengatur. Tapi sana nggak sih anak masih itu sudah kepikiran gitu kayak juga, sana nggak sih maksudnya? Banget. Kalau saya dan April pada prinsipnya nggak tega ya, kasihan gitu. Tapi saya bilang, jadi diskusi pertama yang paling banyak adalah saya dengan istri gitu, dengan April nih. Saya bilang pastilah saya juga nangis, kamu juga pasti nangis, pasti ada rindu. Tapi nangisnya kita hari ini mungkin hanya terbatas di dunia. Semoga di akhirat kita tertawa bahagia melihat anak-anak kita. Bukan hanya hebat dunianya tapi hebat akhiratnya. Tapi kalau kita tidak mau menangis, menahan rindu dan kesedihan karena berpisah dengan anak untuk pesantren, nanti kita bisa jadi akan dipisahkan oleh mereka karena mereka tidak mengerti bagaimana mencintai kedua orang tua. Jadi diskusi saya panjang sama April. Baru kemudian kami diskusi kepada Akil Mahir, baru kami bawa mereka ke Jawa Timur dan kami perkenalkan pesantrennya bagus banget ya. Cakep, bagus, dan alhamdulillah santrinya kurang lebih 9.000. Untuk memilih pesantren juga sempat ini nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya ada pertimbangan juga untuk memilih tempat santrinya ini? Kebetulan saya banyak kenal dengan guru-guru di Jawa Timur, jadi saya minta beberapa rekomendasi dan akhirnya terpilihlah mungkin satu di antara banyaknya pesantren yang hebat-hebat, karena tidak semua pesantren itu ada SD-nya. Nah ini kebetulan ada SD-nya, jadi ya udah kita taruh di pesantren itu. Oke. Yuk, kita nikmatin suasana belakang.